buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Bab ke-13. Hari pertama yang bagai menaiki roller coaster ternyata belum berakhir. Pukul setengah 12 malam aku beranjak tidur. Bangunan asrama lengang, hanya menyisakan derik serangga dan lolong hewan liar di kejauhan. Di seberangku, mata sudah terlelap sejak tadi. Aku menguap, menyusul tertidur pulas. Rasanya baru sebentar aku merebahkan badan. Pintu kamar digedor berkali-kali. Keluar, semua keluar. Terdengar seruan kencang dari lorong-lorong asrama. Aku menutup kuping dengan bantal. Hei, keluar! Ada apa lagi? Aku menggerutu. Mataku berat dibuka. Keluar! Pintu kamar semakin kencang dipukul. Lorong-lorong asrama semakin ramai karena beberapa mahasiswa baru telah membuka pintu. Mata yang membuka pintu kamar kami. Dia beranjak turun lebih dulu. Begitu pintu terbuka, 2 mahasiswa tingkat atas merangsek masuk. Keluar, semua mahasiswa baru berkumpul di lapangan belakang. Salah satu dari mereka berseru lantang. Kapan? Tanyaku polos dari atas tempat tidur. Sekarang. Aku malas-malasan turun dari tempat tidur, melangkah keluar kamar, menyusul mata. Puluhan mahasiswa baru berjalan beriringan menuruni anak tangga, dikawal oleh 8 mahasiswa tingkat atas. Kita disuruh apa sih? Aku menguap. Dan ini jam berapa? Jangan banyak bicara, terus berjalan, bentak salah satu mahasiswa tingkat atas. Aku menyeringai, masih menahan kantuk. Kenapa mereka galak sekali? Ini acara resmi dari kampus. Kenapa tidak ada dosen? 4 mahasiswa tingkat atas yang mengawal kami adalah anggota Orde Angkatan 75. 4 yang lain bukan, tapi berasal dari mahasiswa tahun terakhir. Ini ospek, bisik mata. Ospek itu apa? Aku berbisik. Kamu tidak tahu apa itu ospek? Mata berbisik balik. Mana aku tahu, aku kan tidak pernah sekolah. Orientasi dan perkenalan. Kakak tingkat sedang memperkenalkan kehidupan asrama. Terus berjalan, jangan mengobrol. Salah satu mahasiswa tingkat atas melotot kepada mata, menyuruhnya diam. Kami kini berjalan di halaman rumput. Aku menghela napas. Mana ada orang yang berkenalan seperti ini? Jam berapa sekarang? Mungkin jam 1 dini hari. Bahkan bagi pekerja kasar konstruksi, mereka punya cara lebih baik saat memberikan orientasi dan perkenalan kepada pekerja barunya. Bukankah ABTT ini kampus terbaik seluruh Klan Bulan? Tempat orang-orang terdidik kuliah. Kalau begini, ini primitif sekali. Aku hendak mengomel, tapi melihat mahasiswa baru lain terus berjalan menuju lapangan belakang, aku memutuskan memperhatikan situasi dulu. Lapangan belakang yang terletak menjorok ke hutan lebat, jauh dari kompleks bangunan kampus, segera dipenuhi mahasiswa baru. Mahasiswa baru dari Asrama Putra juga bergabung di sana, datang dari arah bangunan asrama mereka. Bergegas, kalian berjalan seperti siput, bentak mahasiswa tingkat atas menggiring mahasiswa baru. Beberapa di antara mereka membawa tongkat perak. Sesekali mereka menggunakan tongkat itu untuk mendorong mahasiswa baru. 5 menit berlalu, di tengah ingar-bingar teriakan, akhirnya mahasiswa baru berkumpul di tengah lapangan, dikepung mahasiswa tingkat atas. Berbaris 10 banjar ke belakang. Hei kau dengar, bikin barisan. Salah satu mahasiswa tingkat atas melotot. Dia mengacungkan tongkat perak ke salah satu mahasiswa baru yang sedikit keluar dari barisan. Cepat berbaris yang rapi. 10 banjar barisan terbentuk. Di sini tidak ada dosen atau staf kampus yang akan melindungi kalian, teriak kakak tingkat. Ya, juga tidak ada drone, timpal yang lain. Malam ini kalian harus menuruti semua perintah kami. Ya,
Kami berkuasa penuh atas kalian, mahasiswa ingusan. Kita mulai dari si keriting. Dia yang harus menerima pelajaran. Maju ke depan. Keriting, maju ke depan. Ya, keriting. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Hei, siapa lagi? Kamu kira ada yang berambut keriting selain kamu? Mahasiswa tingkat atas itu membentak. Aku melangkah ke depan sambil didorong-dorong oleh senior. Belasan mahasiswa tingkat atas segera mengepungku. Sejak tadi aku menimbang-nimbang situasi berhitung. Ada sekitar 40 kakak tingkat di sekitar kami. 16 diantaranya anggota Orde Angkatan 75. Anak ini perlu diajari sopan santun agar hormat pada senior. Salah satu kakak tingkat menusukkan tongkat peraknya ke perutku. Aku menepisnya. Lihat, dia mulai berani melawan. Oh ya? Mari kita lihat seberapa besar nyalinya. 4 kakak tingkat lain ikut mendesakku, menusukkan tongkat perak, mendekatkan wajah mereka ke wajahku. Ludah mereka mengenai wajahku saat mereka bicara. Aku balas menatap wajah mereka. Aku tidak takut. Kamu push up 100 kali, keriting, itu hukumanmu, bentak kakak tingkat. Tidak mau, aku menggeleng. Apa kamu bilang? Salah satu kakak tingkat memegang gerah bajuku. Tidak mau, aku menjawab lebih tegas. Kakak tingkat itu hendak mendorongku. Aku mengatupkan rahang. Bum, aku melepas pukulan berdentum lebih dulu. Lupakan peraturan siapa yang lebih dulu menyerang. Kesabaranku sudah habis. Kakak tingkat itu terpelanting. Berani-beraninya dia, buat dia jera. Anggota Orde Angkatan 75 berseru marah. Sekejap, 4 di antara mereka telah maju mengirim pukulan berdentum. Bum, bum, bum. Aku segera membuat tameng, tapi tetap terbanting 2 langkah. Tameng transparanku meletus. Splas, aku melakukan teleportasi, berusaha meninggalkan lapangan kembali ke asrama. Splas, splas, mahasiswa tingkat atas mengejarku. Mereka memotong gerakanku persis di pinggir lapangan sambil mengirim pukulan berdentum. Bum, bum, pecah sudah pertarungan di lapangan belakang. Tidak hanya di pinggir lapangan, juga di tengah. Tas yang biasanya selalu terkendali memutuskan membantuku, dan saat dia melesat maju keluar dari barisan, gerakannya dipotong oleh kakak tingkat. Mata menyusul keluar dari barisan ikut bertarung. Aku melepas pukulan berdentum, membuat satu lagi kakak tingkat terbanting jatuh. Splas, aku berkelit, menghindar dan muncul di tengah barisan mahasiswa baru. Ayo, kalian kenapa diam saja? Aku berseru. Bantu aku. Ini menyebalkan. Saat aku, mata dan tas menghadapi kakak tingkat, mahasiswa baru lain hanya sibuk menonton. Ayo kita lawan mereka. Kalian mau dibentak-bentak oleh mereka. Mereka mahasiswa tingkat atas, Selena. Boh menggeleng. Lantas kenapa? Aku berseru jengkel. Kita tidak boleh melawan kakak tingkat. Kita tidak melawan kakak tingkat. Kita melawan kesewenang-wenangan. Dengusku. Splas, splas. 6 kakak tingkat telah muncul di tengah barisan. Bum, salah satu dari mereka mengirim pukulan berdentum. Aku segera membuat tameng transparan yang kokoh, tapi tubuhku terbanting ke belakang, menimpa mahasiswa baru lain. Bum, bum, aku tidak sempat menangkis serangan berikutnya, tapi tas lebih dulu muncul dan meraih tanganku. Kemudian splas, kami menghilang. Pukulan itu mengenai 2 mahasiswa baru. Mereka terpelanting. Splas, aku dan tas muncul di dekat mata yang juga sedang menghadapi 6 kakak tingkat. Buat pertahanan melingkar, tas berseru. Aku, mata dan tas segera beradu punggung. Kita bisa melawan mereka lebih efisien jika bersama-sama. Aku mengangguk, itu ide bagus. 20 kakak tingkat maju mengepung kami, sisanya menjaga barisan mahasiswa baru. Kalian hanya bertiga, bagaimana kalian akan melawan kami? Heh, aku menggeram. Seharusnya kami ada 101 orang, tapi 98 lain
terlalu pengecut. Lihatlah, Boh dan yang lain hanya menonton." "Serbu mereka!" teriak salah satu kakak tingkat. Begitu kalimat itu tiba di ujungnya, bagai air bah, mahasiswa tingkat akhir menyerang kami bertiga. Bum, 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 bunyi pukulan berdentum terdengar. Aku, Mata, dan Tas segera membuat tameng. "Posisi atasmu terbuka, Selena," Tas berseru. Aku mengangguk. Salah satu kakak tingkat melompat hendak menyerang dari atas. Aku segera membuat tameng. Bum, kakak tingkat itu melepaskan pukulan berdentum. "Balas menyerang," Tas berseru lagi. Aku menggeram. Ada celah sepersekian detik. Aku balas mengirim pukulan berdentum. Bum, satu kakak tingkat terpelanting mundur. "Jangan biarkan mereka merusak formasi kita," Tas kembali berseru. "Ini rumit, aku belum pernah bertarung seperti ini. Bahkan sebenarnya aku baru menguasai teknik ini seminggu terakhir. Taslah yang lebih berpengalaman. Syukurlah, dia jelas memiliki kemampuan teknik bertarung sama baiknya dengan menyanyi dan menari saat masih di boyband. Dan Mata, aku baru tahu kenapa distrik sungai-sungai jauh selalu menarik perhatian. Teman sekamarku itu bertarung lebih baik lagi." 5 menit berlalu. Melihat benteng formasi kami masih kokoh, kakak tingkat yang menjaga barisan memutuskan ikut menyerang. Aduh, sekarang mereka ber-30 mengeroyok kami. "Fokus, Selena," Tas berseru. Aku mengangguk, nafasku menderu, pakaianku basah kuyup. Bum, salah satu pukulan kakak tingkat menghancurkan tamengku. Yang lain datang mengirim pukulan berikutnya. Bum, Tas berpindah posisi membantuku. Dia membuat tameng, membuka celah. 2 kakak tingkat melihatnya, merangsek, hendak menyerang dari celah itu. Mata berteriak. Dia menutup celah itu dengan cepat sambil mengirim pukulan berdentum. Bum, itu gerakan yang keren. 2 kakak tingkat berhasil dipukul mundur. Masalahnya 3 lawan 30. Stamina kami dengan cepat terkuras habis. Apakah para dosen dan staf tidak mendengar suara pertempuran? Aku berseru kesal. Tidak, Orde Angkatan 75 pasti telah mengaktifkan selaput tipis di sekeliling lapangan, membuat lapangan ini kedap dari dunia luar. Aku menggeram. "Boh, bantu kami!" Aku berteriak dari barisan mahasiswa baru. Boh hanya termangu, juga teman-teman yang lain. Dasar pengecut, aku mendengus kesal. Bum, satu pukulan berdentum mengenai bahuku. Aku terbanting. "Konsentrasi, Selena," Tas berseru. Aku sudah konsentrasi sejak tadi. Masalahnya, tenagaku semakin terkuras. Tas berusaha menutup celah, tapi terlambat. Dia lebih dulu dihantam pukulan, telak mengenai perutnya. Tas mengaduh dan terbanting. Formasi kami mulai goyah. Demi melihat itu, belasan mahasiswa tingkat atas merangsek antusias. "Habisi mereka. Mereka sudah kelelahan." "Iya, biar tahu rasa anak baru ini." Aku menelan ludah. Sepertinya kami telah kalah. Aku terduduk di rumput. Juga Tas, hanya Mata yang masih berdiri menahan gelombang serangan bertubi-tubi. Bum, Mata terpental ke belakang, tapi masih tegak berdiri. Kondisi Mata makin lemah karena terkena pukulan berkali-kali. Habis si anak ini, 10 senior maju serempak menyerangnya. Tangan mereka terangkat. Aku yang masih terduduk mengeluh, menatap Mata terjepit. "Ah!" Mata tiba-tiba berteriak kencang. Astaga, aku menatapnya nyaris tak percaya. Mata balas mengangkat tangan kanannya ke udara. Jemarinya mengepal. Sprot. Terdengar suara seperti entakan angin kencang. Dalam sekejap, puluhan senior yang mengepung kami mematung di posisinya. Kaki mereka hingga pinggang telah dibungkus oleh balok es. Mata tersengal menyeka peluh di dahi. Aku bergegas bangkit dan mendekatinya. Bagaimana kamu melakukannya?" Aku bertanya. Mata menggeleng. Sejenak, aku masih bisa melihatnya. Bola mata tidak lagi berwarna hitam, melainkan hijau terang. Terlihat sangat menakjubkan.
Mata menghembuskan nafas panjang. Bola matanya kembali normal, tapi dia kelelahan setelah melepas kekuatan sebesar itu. Tubuhnya roboh. Aku segera menopangnya, membantunya tetap berdiri. Ayo, lawan kami jika bisa, aku berteriak kepada kakak tingkat. Tentu saja, tidak ada senior yang bisa karena kaki mereka terkunci balok es. Hingga besok pagi, barulah balok es ini mencair. Berjam-jam setelah semua mahasiswa baru kembali ke kamar masing-masing. Kita lanjutkan episode 14 pada video selanjutnya.